Dalam video kali ini kami akan membahas tentang kuota jalur zonasi PPDB 2024 untuk SD, SMP, SMA serta kriteria yang bakal diterima. Sebelum lanjut ke pembahasan tema video kali ini, mohon berikan dukungannya agar kami lebih semangat lagi untuk memberikan informasi dan berita terkini dengan cara klik tombol like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info dan berita terkini dalam video kami selanjutnya. Apa itu jalur zonasi dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru? Berapa kuotanya akan dibahas di video ini. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru, PPDB, 2024 akan dibuka pada bulan Mei sampai Juli. Salah satu jalur PPDB 2024 yang akan dibuka adalah jalur zonasi untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Pada seleksi jalur ini, siswa akan diseleksi berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Aturan jarak dalam jalur zonasi untuk SD, SMP, SMA dan SMK telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Nomor 47, M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam aturan jalur zonasi ini, besaran daya tampung akan diatur oleh Pemda setempat. Bahkan Pemda boleh memberikan lebih besar kuota daya tampung setelah melakukan penghitungan jumlah daya tampung dan proyeksi calon peserta didik. Berdasarkan aturan yang ada, kuota zonasi pada dasarnya seperti ini. Jenjang SD. Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut. Usia jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten, kota jenjang SMP, SMA, dan SMK. Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% dari daya tampung sekolah. Persyaratan khusus jalur zonasi di PPDB 2024. 1. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. 2. Apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi. 3. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain. Penambahan anggota keluarga. Penambahan anggota ini selain calon peserta didik, pengurangan anggota keluarga, meninggal dunia, anggota keluarga pindah, atau KK hilang atau rusak. 4. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan KK yang lama bagi perubahan data, penambahan atau pengurangan anggota keluarga, atau rusak, atau surat keterangan kehilangan. 5. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut. 6. Nama orang tua wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor, ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan atau KK sebelumnya. 7. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua wali calon peserta didik baru maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian, surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang. Demikian informasi yang dapat kami rangkum dalam video kali ini, semoga bisa menjadi wawasan dan pengetahuan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk memberikan dukungannya kepada kami dengan cara klik tombol like, subscribe dan aktifkan tombol lonceng, agar kami lebih semangat lagi untuk memberikan informasi yang mungkin sangat penting untuk kita ketahui dalam video selanjutnya.